Di pagi hari yang sejuk ini, saya berangkat mengantarkan istri saya ke kantor. Suasana masih mendung, matahari masih belum memunculkan wujudnya yang cerah, dan pohon-pohon rimbun hijau yang menyegarkan mata. Setelah menurunkan istri di kantor, saya pun kembali menginjak gas untuk pulang ke rumah. Saya melewati jalan Yonoswoyo di daerah Pakuwon Mall. Terlihat ada gedung spasio yang besar, dan di kanan depan situ ada tower-tower Ascot, tower-tower Water Place. Beberapa waktu di Tower Ascot terjadi kejadian yang sangat memilukan karena petugas gondola pembersih kaca meninggal karena terterpa angin kencang dan tubuhnya dihantamkan ke tembok daripada tower tersebut. Suasana sih masih mendung-mendung tipis ya, jadi matahari tidak begitu langsung terik. Ini kita melihat banyak orang bergegas menuju kantornya karena sekarang sudah jam 8:05. Nah, sebelah kiri ini adalah Loops, tempat makan atau tempat kongko-kongko Loops, dan ada juga supermarket Hoki. Nah, ini ada supermarket Hoki. Di depan juga nanti akan ada beberapa ini apa namanya, tempat makan. Nah, di sini adalah parkiran Hoki, parkiran Loop yang gratis. Jadi kita tidak dimintai biaya parkir. Tapi kalau di dalam kita tentu kena biaya parkirnya gitu. Di sini juga sudah disediakan charging EV. Di sini dilihat ya, ultra fast charging. Nah, ini sebelah kiri kita bisa melihat ini adalah tempat SPKLU untuk mobil listrik. Di depan nanti akan ada bundaran UNESA, di mana ke kanan nanti ini adalah memasuki wilayah kampus UNESA Surabaya yang di barat ya. Karena kampus UNESA itu ada dua, yaitu di daerah sini yaitu Yonoswoyo atau daerah Wiyung PTC itu, dan yang kedua ada di daerah Ketintang itu. Ya. Oh ya, di depan saya terlihat mobil Wirawiri Surabaya. Ini merupakan mobil feeder yang enak sih, harganya 5.000, cuma 5.000. Kita diantarkan ke tempat-tempat halte bis. Jadi seperti itu. Mobil feeder ini sempat mengalami kritikan karena pengendaranya itu kurang hati-hati. Banyak dikeluhkan oleh pengguna kendaraan lainnya. Mobil feeder itu pengemudinya ngebut-ngebut, dan kemudian jalurnya motong kanan motong kiri. Nah, demikian pula bis Surabaya itu sempat juga mengalami kritikan karena
memang mobilnya memang enak bisnya. Jadi yang ngendarai itu seolah kurang hati-hati gitu loh, sehingga banyak kejadian ataupun kejadian-kejadian yang dikeluhkan oleh masyarakat pengguna lainnya. Saat ini saya sedang menunggu lampu merah, ya kira-kira 100 meteran lah jaraknya, jadi atau ya sekitar 100 meter lebih lah kami antri. Ya, mulai bergerak lagi. Di depan kita akan melewati lampu merah. Ke arah kanan adalah arah ke perumahan wisata Bukit Mas. Kalau ke kiri nanti adalah area wilayah Wiyung. Di situ ada perumahan-perumahan Gunung Sari Indah, perumahan Residence, Babatan. Nah, itu ada di nanti kalau kita ke ini apa namanya, lampu merah, setelah lampu merah ini. Ya, matahari mulai bersinar lebih cerah dari yang tadi ya. Tadi masih terasa mendung-mendung, sekarang sudah cerah. Ini kita menuju ke arah barat. Nah, di sebelah kiri ini ada Toyota ya, dimana Auto 2000. Sebelah kiri ini adalah perumahan wisata Bukit Mas. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah perumahan wisata Bukit Mas. Nah, itu ya, itu wisata Bukit Mas. Sekarang, oh ya, di depan ini adalah masih jalan satu jalur. Nah, rencananya ini akan diteruskan, jadi ditembuskan. Ini ya, di depan kita ini ada barrier itu nanti akan ditembuskan. Sementara rumah di balik barrier tadi sudah mulai dikosongkan. Ini lihat, jadi di jalan ini, di sepanjang jalan ini rumah-rumahnya sudah dikosongkan, sudah dihancurkan paling tidak ya. Nah, itu. Nah, di depan kita melihat masih ada rumah-rumah yang baru saja dihancurkan atau dirobohkan karena akan dilalui jalan ini tadi, dibuat jalan 2 jalur. Nah, ini lihat di sebelah kiri kita lihat. Nah, itu rumah-rumahnya sudah mulai dihancurkan atau dirobohkan. Nah, ini kemarin saya melihat ada petugas PLN yang mulai memutus aliran-aliran listrik yang menuju ke rumah-rumah yang sudah dibongkar ini. Nah, ini akan terus sampai nanti menuju ke targetnya di pertigaan Lidah Kulon, Lidah Wetan, pertigaan Lidah Wetan. Jadi sepanjang jalur ini nanti akan rumah-rumah yang sebelah kiri ini yang kita lihat ini akan diratakan dengan tanah untuk dipakai sebagai jalan 2 jalur. Nah, ini yang kita lewati sekarang adalah jalur pertama. Nah, ini nanti sebelah kiri itu adalah jalur keduanya, gitu. Matahari mulai mendung lagi. Tadi sudah cerah sedikit, sekarang sudah mendung lagi. Ada guyonan bagi saya adalah Surabaya sekarang itu adalah kota hujan, bukan lagi kota maritim, karena hampir tiap hari mendung terus dan sering hampir setiap hari ada hujan di
wilayah-wilayah yang kadang berbeda, kadang bisa bersamaan hujan terus gitu. Nah ini saya disuruh melewati terus ya. Oke, mepet sekali. Iya, mepet. Nah sekarang ini kita terus melaju ke arah rumah. Ya kalau pagi ya memang begini nih, yang ke arah kota ya, yang ke timur ini adalah arah ke kota, orang pada kerja ke kota, jadi jalanan akan menjadi rame banget gitu loh. Nah jadi sebaliknya nanti sore justru jalan yang ke arah kita ini, yang ke arah barat, justru yang akan rame begitu. Jadi gantian. Ini memang wilayah-wilayah baru di daerah Surabaya Barat yang mana banyak sekali perumahan yang baru didirikan, dan keluarga-keluarga muda tentunya akan beli perumahan ya di Surabaya Barat ini. Kenapa? Karena mereka tidak mampu beli rumah di daerah kota, harganya sudah mahal-mahal. Di kampung yang kecil saja sudah berapa ratus juta begitu. Itu yang terjadi. Itu sebabnya daerah-daerah Surabaya Barat yang dulunya sepi sekarang terbalik, sekarang menjadi pusat-pusat kemacetan baru. Jadi begitu. Jadi inilah ya yang terjadi, dan semoga pemerintahnya tidak telat kayak yang di Surabaya ini. Yang Pak Eri ini termasuk bagus. Kenapa? Itu jalan tadi sudah direncanakan, mungkin sudah direncana sejak zamannya Bu Risma atau sebelumnya ya. Jadi sudah disiapkan jalan 2 jalur di daerah Wiyung sampai ke arah nanti. Nah ini sampai ke arah ini Lidah Wetan. Nah ini kita akan belok ke kiri ke arah Lidah Wetan. Nah nanti itu ya sebelah kiri ini rumah-rumahnya juga akan diratakan, diganti menjadi jalan begitu ceritanya. Nah ini kita memasuki wilayah perumahan Lidah Wetan ya. Nah, ini yang kita lihat di sini pun dulu ini sepi jalan ini, tapi sekarang sudah mulai ramai karena ada Desa Gadung namanya. Desa Gadung ini terkenal sebagai tempat jalan tembus itu loh, yang mobil-mobil dan truk kan nggak bisa lewat sini, jadi orang-orang lebih seneng lewat sini sepeda motornya karena lebih sepi begitu. Karena istri saya tadi malam bilang kakinya jarem, terus tangannya juga jarem karena semalam dia berenang cukup lama ya, katanya sih sudah lama nggak berenang, jadi dia berenang. Malam-malam bilang ke saya kaki saya jarem, terus tangan saya jarem. Jadi saya langsung bilang oke, kalau gitu besok diantarkan. Ya senang juga diantarkan karena kakinya yang jarem dan tangannya yang masih jarem juga. Kita akan memasuki Desa Gadung yang saya bilang tadi adalah jalan tembus. Ini ke kanan. Nah ini ke kanan, kita lihat ya, kanan. Jalan ini dulu ya sepi sekali nih jalan, sekarang ramai karena dilalui oleh orang-orang yang rumahnya di sebelah Gadung ini. Mereka melewat jalan sini, jalan tembus. Jadi karena jalan ini sepi dulunya, tapi lama-lama banyak orang yang lewat sini. Ini ya seperti ini kejadiannya.
ini diaspal bagus. Dulu ini rusak ini, hanya paving kemudian bergelombang terus karena banyak dilalui orang. Tapi jalan aspal ini tidak sepanjang jalan Gadung ini seperti ini, karena sebentar lagi juga balik lagi yang ke paving lamanya gitu loh. Ya semoga aja dana desa bisa dipakai untuk mengerjakan pengaspalan lagi seperti ini kan, enak jalannya gitu loh. Nah ini di depan ini sudah mulai lepas aspal, balik ke jalan paving yang dulu, dan tidak enak karena bergelombang. Ini nanti kita juga melalui waduk buka, waduk Randu Buka yang apa, ya ndak luas sebenarnya, bukan ya, mungkin untuk pengairan sawah. Nih, kalau hujan-hujanan begini airnya melimpah tuh. Tapi kalau musim kemarau dasar danaunya sampai kering, bisa pernah terjadi, jadi waduknya kering karena airnya sudah pada menguap dan mungkin dipakai untuk pengairan sawah. Nah, di depan saya nanti ini belok kiri, di depan adalah waduk Randu Buka yang saya sudah ceritakan tadi ya, kita lihat. Nah itu adalah waduk Randu Buka ya, bisa dilihat sebentar ke kiri ya. Ini adalah kiri saya ya, tidak sebelah kiri saya. Nah ini adalah waduk Randu Buka. Nah itu ya, dulu di sini juga tidak ada warung-warung ini. Entah sekarang apa, kepala desanya mungkin mengizinkan ada warung-warung yang berdiri di depannya waduk ini ya. Lihat, karena mungkin dianggap bahwa ada pemandangan indah di waduknya, jadi dibuat apa, tempat warung gitu. Di pertigaan depan saya akan belok ke kiri menuju perumahan Centraland. Nah, perumahan Centraland ini merupakan jalan masuk atau pintu masuk juga ke perumahan Driorejo begitu. Jadi saya bisa melewati untuk masuk ke perumahan Driorejo itu dengan 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 atau 5 ya, 5 jalur masuk ke perumahan Driorejo. Jadi terserah kita mau pilih yang mana, karena kalau yang jalan utama itu bisa langsung menuju pusat keramaian di perumahan Driorejo ya, yaitu di Batu Mulia. Jalan Batu Mulia itu adalah pusat keramaian di Kota Baru Driorejo perumahan ya. Nah ini di depan ini adalah pintu masuk dari Centraland, jadi perumahan Centraland. Saya sering masuk lewat sini karena ini pintu masuk yang paling sepi gitu ya, atau bukan paling sepi ya, paling enak lah, paling sepi juga, terus jalannya juga lebih enak ya. Nah ini Centraland. Nah, ini sudah mulai masuk jalan perumahan Centraland. Nah di depan itu ada gerbang Samesta Centraland Driorejo. Bisa dilihat di situ ada Samesta Centraland Driorejo. Nah, ini adalah sudah mulai memasuki perumahan Kota Baru Driorejo. Nah, saatnya saya undur diri.
setelah menceritakan perjalanan morning driving saya dengan mengantarkan istri saya ke kantor. Oke, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya.